Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihatul Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu kaum muslimin atau masyarakat kaum muslimin secara umum, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan hari ini kita sampai pada pembahasan tentang al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini merupakan bukti nyata bahwa ahlus sunnah, dakwah salafiyah atau as-salafiyun itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang takfiriyun atau khawarij, di mana mereka suka mengatakan bahwa salafiyin itu menggembosi jihad atau salafi itu menihilkan jihad. Maka ini batil. Sebagaimana ahli bid'ah mengatakan salafi itu nggak mau sholawatan, salafi itu nggak mau ziarah kubur. Maka ini tuduhan yang batil. Kalau yang dimaksud salafi itu nggak mau jihad, kalau ada lanjutannya kita katakan iya, salafiyin tidak mau jihad kalau jihadnya itu jihad yang apa? Bid'ah. Ya, jihad yang bid'ah seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij atau kelompok teroris, di mana mereka melakukan jihad tanpa seruan dari waliul amr, tanpa seruan dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian jihadnya mereka lakukan dengan tata cara yang bid'ah, dengan cara teror, dan meledakkan diri atau membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh, baik dari kalangan kafir ataupun dari kalangan kaum muslimin, dan seterusnya dari kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Kalau ini yang kalian maksud, salafi nggak mau jihad, iya, kita maunya cuma jihad yang syar'i. Adapun jihad yang bid'ah kita nggak mau. Kemudian sama tadi, kalau salafi dituduh nggak mau sholawatan, ya noy, ya, salafi tidak mau sholawatan yang bid'ah. Salafi maunya sholawat yang syar'i. Demikian juga ziarah kubur. Ya, salafi nggak mau ziarah kubur yang bid'ah, bahkan yang syirik, yaitu ngalap berkah kepada wali-wali yang telah mati, minta-minta kepada wali yang telah mati. Kalau itu yang kalian maksud salafi nggak mau ziarah kubur, iya, karena hakikatnya itu bukan ziarah kubur. Tapi kita ziarah kubur yang syar'i, yang tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang meninggal dan mengingatkan kita akan kematian. Kemudian juga pembahasan jihad fisabilillah ini adalah pembahasan yang penting
Karena banyak di antara sebagian orang yang gagal paham tentang masalah jihad. Ada yang meninggalkan jihad, ya seperti kelompok liberal misalnya. Tapi ada juga yang hulu, berlebih-lebihan dalam jihad, seperti kelompok teroris. Kita Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Jihad itu ada syariatnya di dalam Islam. Namun jihad itu kata para ulama masyru' min babi al-wasail lal ghayat. Jihad itu disyariatkan, ya jihad itu betul disyariatkan, namun jihad itu cuma sebatas sarana, bukan goal, bukan tujuan. Ya, jihad itu tujuannya adalah li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya tidak ada sebab yang mengharuskan seorang muslim untuk jihad, maka berarti ya sudah tidak ada jihad. Karena nggak ada sebabnya. Kan namanya sarana itu kan harus ada sebabnya dulu. Contoh misalnya, antum ketika sudah berada di kota Mekah, kira-kira perlu nggak antum beli tiket Surabaya Mekah? Antum sudah berada di kota Mekah ini. Apakah antum perlu nyari-nyari tiket yang murah Surabaya Mekah? Buat antum loh, bukan orang lain. Wis nang Mekah tuku tiket Surabaya Mekah. Kalau beli tiket Mekah Surabaya baru. Ya. Tapi ini enggak. Kenapa dia tidak mau? Karena tiket atau pesawat itu adalah sarana. Ketika tujuan sudah tercapai, maka sarana tidak dibutuhkan. Ya, demikian juga jihad. Ya, ketika tujuan itu tercapai, maka sarana tidak lagi dibutuhkan alias tidak disyariatkan. Ini berbeda dengan pemahamannya kelompok takfiri, kelompok khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya jihad itu memang tujuan. Jihad itu memang tujuan. Makanya mereka selalu mengadakan jihad-jihad. Meskipun dalam kondisi aman, dalam kondisi tenang. Karena menurut mereka nggak boleh kita ini dalam kondisi tenang ini nggak boleh. Harus apa? Harus jihad terus, harus perang terus. Alhamdulillah. Padahal kalau kita lihat Nabi SAW, apakah kehidupan beliau selama 23 tahun beliau menjadi Rasul, apakah semuanya dipenuhi jihad? Tidak. Ya, maka ini pertengahan kita. Jihad itu ada, namun min babil wasail lal ghayah. Jihad itu merupakan sarana, bukan tujuan. Sebelum lupa, pembahasan lebih lanjut tentang jihad. Kalau ada yang ingin memperdalami bagaimana jihadnya Ahlus Sunnah, ya ini kitab yang bagus ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, yaitu jihad, syariat jihad dan penerapannya di dalam Islam. Ya, ini kalau mau bukunya nanti bisa cari, insya Allah banyak di toko-toko buku. Kalau nggak tahu itu kok langsung di sebelah kan? Biasanya di situ. Langsung di sebelah. Jadi gampang menunjuknya ya. Dan kita baca di sini. Al-jihadu wajibun ala kulli muslimin. Secara asal jihad itu diwajibkan atas setiap muslim. Dan sebelumnya jihad itu ada 4 tingkatannya. Kalau dikatakan jihad itu wajib atas setiap muslim, maka itu jihad secara umum. Dan jihad ada 4 tingkatannya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yang pertama jihadun nafs, berjihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Jihadun nafs. Anda bisa melanjutkan apa? Hah? Oh enggak, itu nanti rinciannya. Ini musuhnya sopo di sini. Yang pertama musuhnya jihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita ini wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu kita itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Maka harus dilawan, harus berjihad melawan hawa nafsu. Ini ada 4. Kalau bisa 1A, 1B, 1C, 1D.
Jihad melawan hawa nafsu yakunu bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Kita memerangi hawa nafsu dengan ilmu. Yang kedua, dengan amal, yaitu dengan amal soleh. Kita memerangi hawa nafsu dengan amal soleh. Amal soleh ini bisa berarti kita melaksanakan perintah Allah atau kita meninggalkan larangan. Itu namanya amal soleh. Yang ketiga adalah dengan ad-dakwah, yang menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah. Itu juga termasuk bentuk jihad melawan hawa nafsu. Dan yang 1D yaitu dengan sabar, dengan bersabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Seperti dalam firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ini ilmu. Wa amilus sholihat, amal. Wa tawasaw bil haq, berdakwah. Wa tawasaw bis sabr, bersabar. Baik, yang kedua jihad melawan siapa? Asyaiton. Jihad melawan asyaiton. Kalau jihad melawan syaiton, itu yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua dengan amal. Ya, cuma dua tok. Ya, jihad melawan syaiton itu dengan ilmu dan dengan amal. Ilmu untuk melawan syubhatnya syaiton, sedangkan amal untuk melawan syahwatnya. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Ini ada 4. Ya, yang pertama adalah dengan hati. Maksudnya dengan hati adalah dengan kita membenci kekafiran mereka. Kita barok, berlepas diri dari kekafiran mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan, yaitu kita menyeru orang kafir itu untuk masuk Islam. Dengan kita membantah kekafiran mereka, kita jelaskan tentang kebatilan sesembahan mereka, agama mereka, maka itu bentuk jihad melawan orang-orang kafir. Kemudian yang 3C, ya 3C, yaitu dengan al-mal, dengan harta. Jihad melawan orang kafir dengan harta, yaitu dengan membantu kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah, atau mungkin membantu dalam urusan dakwah, mungkin dicetakkan kitab, atau mungkin membangun fasilitas-fasilitas pendidikan dan seterusnya. Kemudian yang 3D dengan jiwa raga. Ya, dengan jiwa raga. Nah, ini yang berperang dengan jiwa raga ini. Maka jihad itu jangan diidentikan cuma ini toh, berperang dengan jiwa raga ini. Tadi sudah banyak kita sebutkan jenis-jenis jihad. Itu semuanya masuk kategori jihad fisabilillah. Kemudian yang keempat, berjihad melawan siapa? Hah? Bukan. Nah, melawan nafs, melawan diri sendiri, berjihad melawan syaitan, berjihad melawan orang kafir dan munafik. Nah, yang keempat berjihad melawan Dajjal. Iya, ahli bid'ah dan pelaku maksiat. Berjihad melawan ahli bid'ah dan pelaku maksiat. Ini ada 3. 4A, 4B, 4C. Nah, 3 ini terkumpul dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Yang pertama dengan tangan. Berjihad melawan ahli maksiat atau melawan ahli bid'ah dengan tangan. Kalau Anda memiliki kuasa di situ, maka lawan kemaksiatan tersebut, pelaku maksiat itu atau ahli bid'ah itu dengan tangan. Mungkin Anda pemimpin di perusahaan, atau Anda orang tua,
Coba ini yang di luar itu anak-anak dikondisikan itu anak-anak itu. Hah? Coba yang di depan, yang di sana itu. Kemudian yang B, 4B berarti dengan apa? Dengan lisan. Karena kata Nabi, fa'illam tastati' fabilisani, fa'illam yastati' fabilisani. Kalau dia nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan, yaitu dengan rudud, membantah ahli bid'ah. Maka bantahan-bantahan itu juga termasuk bentuk jihad di jalan Allah, membela agama Allah. Makanya antum jangan fobi sama bantahan, rudud. Kemudian yang C dengan apa? Dengan hati, yaitu dengan berlepas diri dari kemaksiatan itu, tidak ridho dengan kebid'ahan tersebut, dan seterusnya. Ada yang terlewatkan? Yang nyata tadi ada yang terlewatkan? Nomor berapa Anda? Sudah lengkap semua? Total ada berapa ABC-nya? 14. Kalau penan tuh? Hah? Enggak, dari tadi kan ada 4. 4 itu kan ada sub-subnya tadi. Hah? 13 dong. Ayo itu kemana? Kalau sendiri itu paling. Antum dapat bisikan dari siapa itu berarti? Kalau 14 ya. 4 2. Iya. 4 yang 2 1 3. Semua 13. Bukan angka sial ya? 4 2 4. Ya, kalau nggak salah kata seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Darda. Saya ingat anak Abu Darda. Man ra'a annal huduwa ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu. Coba dicari yang bisa ngerti bahasa Arab. Man ra'a, ya, kalau nggak salah Abu Darda, jangan lupa. Barang siapa yang menganggap bahwa melakukan perjalanan menuntut ilmu, ngaji seperti ini, dia anggap itu bukan bentuk jihad, maka sungguh dia telah kurang akalnya, alias gak waras. Maka apa yang antum lakukan sekarang ini adalah termasuk bentuk jihad di jalan Allah. Karena tadi sudah kita sampaikan, di antara bentuk jihad adalah dengan ilmu, antum memerangi hawa nafsu antum dengan ilmu. Maka namanya jihad harus serius. Ya jamaah ya, harus serius, jangan ngantuk. Ini jihad kita ini. No ya, apa kalau mau perang gitu terus ngantuk gitu, set tak es budak ya. Es berangkat pindah alam juga. Maka harus serius belajar menuntut ilmu. Ahli bid'ah dari kalangan takfiriyun atau dari kalangan khawarij, ya, kelompok teroris, mereka mencibir majelis-majelis ilmu seperti ini. Bahkan mereka mengatakan bahwa sekarang umat Islam ini sudah bukan saatnya ngaji terus, harus ada action. Ya. Untuk membuktikan selama ini ngajinya itu gimana, harus ada take action, harus ada pembuktian nyatanya. Harus ada jihadnya. Nah, waktunya sekarang ini berjihad kita ini. Kita selama ini ngaji, sekarang sudah ngajinya. Sekarang waktunya apa? Kita berjihad. Ternyata itu diucapkan waktu lagi rame-rame demo. Nanti sama. Iya, jadi itu seruan untuk demo. Ini waktunya antum pembuktian ini. Makanya mereka menamai demo itu sebagai bentuk jihad. Padahal nggak ada jihad dengan cara demonstrasi. Ya, demo itu bukan jihad. Mereka memunculkan istilah baru, namanya jihad konstitusional. Iya, kita pernah mendengar salah satu orasi dari ahli bid'ah itu, bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah jihad konstitusional. Kalau nggak salah waktu itu demo menggugat keputusan pemilihan presiden. Mereka nggak terima dengan putusan hasil pemilu, maka mereka menggugat
Ya, mereka demo di depan kantor KPU. Demonya pas bulan Ramadan. Nah, oratornya ini bilang bahwasanya emang kenapa kalau demo di bulan Ramadan? Nabi berjihad perang Badar di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yo ada mas. Perang Badar adalah perang yang mulia dibandingkan perbuatan dia yang rusak berdemonstrasi. Jauh antara langit dengan bukan bumi, God. Jauh perbedaannya antara perang Badar dengan demo. Kemudian dia mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bentuk jihad, yaitu jihad konstitusional. Ini ahli bid'ah, naudzubillah. Maka ahli sunnah nggak boleh tertipu dengan nama-nama yang seakan-akan indah, bagus ya. Namanya jihad, jihad konstitusional. Orang awam tertipu, dikira mereka ini sedang melakukan amal soleh. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Perjuangan mereka ini akan diberi pahala oleh Allah. Padahal nggak ada. Itu bukan ibadah di sisi Allah. Justru itu dosa maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan seruan-seruan demikian. Ahlus sunnah itu tidak melihat nama, tapi yang dilihat adalah isinya, hakikatnya. Ya, jangan tertipu dengan nama-nama. Al-ibrah bil asma. Al-ibrah bil haqiqah lal asma. Yang diambil itu adalah hakikatnya, isinya, bukan bungkusnya, bukan nama-namanya. Maka kembali ke sini, jihad itu wajib bagi setiap muslim. Iya. Kalau jihad dengan 4 tingkatan yang kita katakan tadi, maka masuk semua muslim enggak? Masuk semua muslim. Tapi kalau berjihad dengan senjata, ini ada kriteria khusus. Ya, wanita ada enggak jihad dengan senjata? Tidak ada. Ya, jihadnya wanita adalah dengan dia melaksanakan ibadah umroh. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, tidak ada jihad. Akan tetapi jihad mereka adalah al-hajj wal umrah, melaksanakan haji dan umrah. Al-jihad wajibun ala kulli muslim wa yakunu bil mal. Jihad itu terkadang dengan harta, wa huwal infaq, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan kaum mujahidin yang betul-betul jihad dengan syar'i. Bukan menginfakkan hartanya kepada teroris untuk teroris bikin bom. Awas. Ya, tapi betul-betul untuk orang-orang yang betul-betul berjihad dengan syar'i. Wa yakunu bin nafsi wa huwal qital. Dan terkadang jihad itu dengan jiwa raga, yaitu dengan langsung terjun ke medan peperangan. Wa yakunu bil lisani wal qalam. Terkadang jihad itu dengan lisan atau dengan tulisan. Wa huwa da'watu ilaihi, yaitu dengan berdakwah. Wadifa anhu, atau dengan membela agama. Yang membela agama mengkonter syubhat-syubhat, membantah syubhatnya ahli bid'ah. Itu bentuk jihad di jalan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-raddu 'alal mukhalif mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah itu mujahid, berjihad di jalan Allah. Bukan yang demo. Ini orang-orang yang demo itu kalau lagi kumpul, mereka ngomongnya apa? Alumni mujahid. Kita ini alumni mujahid, mujahidin. Naudzubillah. Mereka sendiri yang melabeli dirinya mujahidin. Wal jihadu ala anwa. Nah, maka jihad itu punya beberapa macam. Yang pertama fardu ain. Jihad hukumnya fardu ain. Kapan jihad itu fardu ain? Wa huwa diddul aduwi al-muhajim li ba'di biladil muslimin. Jihad yang wajib adalah tatkala seseorang berperang melawan orang kafir yang memerangi negeri-negeri kaum muslimin. Jadi orang kafir ketika menginvasi negeri-negeri kaum muslimin, maka kaum muslimin yang berada di dalamnya wajib untuk memerangi, berjihad memerangi orang kafir tersebut. Namun semua dikembalikan kepada istita'ah, kemampuan. Ya, tetap dikembalikan kepada kemampuan. Ini kita bicara hukum secara asal. Secara asal wajib. Namun kalau memang tidak mampu, maka kembali kepada hukum di dalam semua syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i
Hah? Iya. Itu kalau mampu. Ya kan? Kalau nggak mampu kembali ke hukum asal. Cak ada jihad tutup dulu. Baik. Sebelumnya orang kafir itu ada 4 model. Ini perlu antum catat. Orang kafir ada 4 modelnya dan hukumnya tidak sama semuanya. Antum harus mengklasifikasikan orang kafir. Orang kafir yang pertama adalah al-harbi. Kafir harbi. Harbi artinya yang memerangi kaum muslimin. Maka kafir harbi ini halal darahnya. Ketika sudah terjun di medan jihad, maka kafir yang ada di hadapan antum itu adalah kafir harbi. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Namun kapan ditumpahkannya? Nanti nunggu komando dari pemimpinnya. Jangan ujuk-ujuk moro-moro langsung dibunuh. Ya, akhirnya nanti kerusakannya lebih besar. Maka harus ada taktik strategi, dan ini nanti pemimpin yang mengaturnya. Karena jihad itu harus kembali kepada penguasa, pemimpin. Nabi SAW mengatakan, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu seperti shield, perisai, yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Artinya manut apa jari pemimpin. Pemimpin nyuruh serang, serang. Pemimpin nyuruh mundur, mundur. Pemimpin nyuruh berdamai, berdamai. Nggak boleh protes. Oh, kok berdamai sih? Kok gencatan senjata sih? Enggak. Kata Nabi, pemimpin itu perisai, harus kaum muslimin mengikuti di belakangnya. Sekali lagi, yang pertama kafir apa namanya? Harbi. Itu kafir yang halal darahnya, yang terjun langsung ke medan perang memerangi kaum muslimin. Kemudian yang kedua kafir apa? Ayo. Musta'man atau mustakmin. Musta'man atau mustakmin sama saja. Boleh. Apa kafir musta'man? Kafir musta'man adalah orang kafir yang negerinya dia sama negeri kita itu sedang dalam atau tidak ada perjanjian damai. Kayak Indonesia dengan negara Yahudi. Ada hubungan? Tidak ada hubungan. Namun ada orang sana yang datang ke negeri kita dan diberi jaminan keamanan oleh penguasa negeri kita. Apa jaminan keamanannya? Dengan apa buktinya? Visa. Visa itu kalau zaman sekarang adalah jaminan keamanan. Maka meskipun dia ini adalah orang kafir yang berasal dari negeri yang tidak ada perjanjian damai dengan negeri kita, maka tatkala dia datang ke sini, halal nggak darahnya? Tidak halal. Nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirampas hartanya. Seandainya Benyamin Netanyahu melancong ke Indonesia, ya, melaku nanti, ya pantu mata ini. Hah? Ini kita beragama dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Kalau ngikuti hawa nafsu, gemes jangan. Ya enggak? Antum gemes itu mata ini wong Islam banyak di Palestina ini. Tapi gimana? Agama memerintahkan kita, statusnya dia ini adalah mustakman, yang dijamin keamanannya oleh penguasa kaum muslimin. Maka nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh didolimi, nggak boleh dirampas hartanya. Segemes-gemesnya kita. Nabi SAW ini hukumnya sama seperti mu'ahad. Makanya dijadikan satu dalil nanti sama kafir mu'ahad. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Ya, sebenarnya hampir mirip dengan mustakman, sama-sama diberi jaminan keamanan. Cuman ini istilah dari para ulama saja. Mu'ahad sama mustakman ini klasifikasinya hampir sama, yaitu sama-sama diberi jaminan keamanan. Cuman bedanya apa? Kalau kafir mu'ahad itu negerinya dia memang ada perjanjian damai dengan negeri kita, dengan negeri kaum muslimin. Kayak negara kita dengan Australia,
Australia negeri Muslim atau negeri kafir? Negeri kafir. Tapi antara negara kita dengan negara mereka ada perjanjian damai. Ya, ada hubungan damai. Nah, maka turis yang melancong ke sini itu boleh nggak dipateni? Nggak boleh. Mirip seperti mustakman. Coba siapa yang bisa bedakan apa bedanya sama mustakman tadi? Ada perjanjian dan tidak ada perjanjian. Iya, yang jadi perbedaan adalah negerinya. Apakah ada perjanjian damai atau tidak ada? Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yaitu yang punya perjanjian damai, baik mustakman ataupun mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini orang kafir, nggak boleh dibunuh. Yang keempat adalah kafir dhimmi, ahlu dhimma. Kafir dhimmi ini ada kafir yang tinggal di negeri kita dengan dia membayar jizyah kepada penguasa kaum muslimin. Maka kafir dhimmi yang tinggal di negeri kita, tetangga kita mungkin, maka sama hukumnya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh didolimi, tidak boleh dirampas hartanya. Ini syariat Islam. Paham ya jemaah ya? Teringat kalau nggak salah satu quotes terpidana teroris, bahkan sudah divonis, sudah dieksekusi mati. Dia mengatakan bahwa jadikanlah Indonesia ini bumi jihad. Ya, jadikanlah Indonesia ini bumi jihad. Tumpahkan semua darah orang-orang kafir. Di sini dia menggeneralisir bahwa semua orang kafir itu adalah harbi. Nggak ada kafir mustakman, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, nggak ada. Semua kafir itu dihukumi apa sama dia? Harbi semuanya. Makanya bom-bom peledakan-peledakan yang terjadi, apakah yang mereka bunuh itu adalah kafir harbi? Bukan. Tidak. Yang mereka bunuh adalah kafir mustakman, kafir mu'ahad, dan kafir dhimmi. Lihat peledakan-peledakan yang terjadi, bom-bom itu. Kenapa bisa mereka bunuh? Karena mereka meyakini kafir-kafir itu adalah harbi semua itu, halal darahnya semua itu. Nah, ini batil, sesat, ngawur. Ini akibatnya kalau jihad cuma modal semangat, cuma modal teriakan takbir, Allahu Akbar, nggak ada ilmu. Ya, karena jihad ini syariat, namanya syariat, al ilmu qabla al qawli wal amal. Orang sebelum berjihad harus tahu ilmunya dulu, supaya dia bisa membedakan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'ah. Siapa lawan, siapa kawan, siapa yang layak untuk dibunuh, siapa yang nggak layak untuk dibunuh. Nabi SAW mengatakan, Ugzu bismillah, wa qatilu fi sabilillah. Ugzu bismillah, wa fi sabilillah, wa qatilu man kafara billah. Berperanglah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Maksudnya harus sesuai dengan syariat Allah. Perangilah hanya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu walidan atau wala tumathilu wala taghdiru. Jangan kalian mencincang-cincang orang yang sudah kalian bunuh, memutilasi. Jangan kalian berkhianat kalau dalam berperang. Gencatan senjata ya, gencatan senjata. Pemilih diserang. Nggak boleh. Kunci penting menang Ustaz. Enggak. Wala taghdiru kata Nabi. Jangan kalian berbuat curang, berkhianat dalam berperang. Kalau sudah gencatan senjata, ya sudah. Taati gencatan senjata perjanjian itu. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh orang tua. Ya. Sebagian riwayat anak-anak kecil. Dan juga sebagian riwayat menyebutkan tidak boleh membunuh rahib-rahib yang ada di gereja-gereja, tempat-tempat ibadah. Padahal kalau kita secara logika, justru ini apa nih? Ini yang keladinya ini. Ini yang menyebarkan kekafirannya. Tapi tetap syariat mengatakan nggak boleh dibunuh. Yang boleh cuma yang langsung terjun ke medan peperangan, pasukannya itu. Kafir harbi.
Kemudian kata beliau, kal Yahudi al-an, seperti orang-orang Yahudi sekarang, alladzina ihtallu Filistin, yang mereka menjajah negeri Palestina. Jangan langsung ingat Hamas antum. Fal muslimun al mustati'un, maka kaum muslimin yang mampu, tuh. Ada syarat istitoah, kemampuan di situ. Kalau nggak mampu, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi ketika di kota Mekah dalam kondisi apa? Lemah. Maka apakah Nabi memaksakan berjihad? Tidak. Anak muslim dalam kondisi dhaif tidak disyariatkan jihad. Itu syariat Islam. Tidak sebagaimana kelompok Hamas dipaksakan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan yang lebih besar daripada maslahatnya. Mungkin mereka berhasil membunuh 1-2 orang Yahudi. Namun Yahudi membalas dengan menghancurkan ratusan ribuan kaum muslim. Alhamdulillah. Ini namanya jihad, harus dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Ya, bukan hanya pekikan takdir saja, bukan hanya modal semangat saja. Jangan mengatakan, itu nyawa kaum muslimin yang terbunuh, memang itu konsekuensi dari perang. Enak. Nyawa seorang muslim itu harus benar-benar dijaga. Darah seorang muslim itu mahal. Nabi mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya dunia ini, sirnanya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bahkan di antara faedah yang kemarin kita dapatkan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani, kalau disuruh memilih mana yang lebih besar, hancurnya Ka'bah atau terbunuhnya muslim, maka yang lebih besar adalah terbunuhnya muslim. Hancurnya Ka'bah ini lebih ringan. Menunjukkan betapa mahalnya darah seorang muslim, nyawa seorang muslim. Maka harus dengan pertimbangan yang matang. Nabi SAW menyebutkan nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa malah kemana? Lari ke gunung. Bukan terus lawan, terus gak apa-apa, mati syahid. Disuruh berlindung ke atas gunung, ke atas bukit. Kenapa? Karena gak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj yang begitu dahsyat kekuatannya, begitu banyak jumlahnya. Ya. Maka bukan berarti kemudian orang yang sabar itu kemudian dikatakan pengecut. Enggak, memang belum saatnya, belum waktunya. Tidak memiliki kemampuan. Antum nggak bisa tutup mata, kaum muslimin memang kondisinya dalam kondisi apa sekarang? Qawi atau dhaif? Dhaif. Ya, dalam kondisi yang dhaif. Nggak bisa dipaksakan. Makanya di sini beliau mengatakan secara asal kaum muslimin yang ada di Palestina, iya, wajib mereka mengusir orang Yahudi, memerangi orang-orang Yahudi yang memerangi mereka. Ya, maka muslim yang mustati'un, yang memang mampu, athimun, mereka berdosa kalau sudah ada kemampuan, namun mereka tidak berjihad, mereka berdosa. Hatta yukhrijul yahud minha bil mali wan nafs. Mereka harus tetap berjihad, mengusir orang-orang Yahudi tersebut dengan harta ataupun dengan jiwa raga. Itu namanya fardu ain bagi penduduk mana? Palestina. Surabaya. Nah, nggak wajib. Ada orang-orang yang mencibir kalian itu, ya, tidak ikut berangkat berjihad ke sana. Kalian pengecut. Lah kok diri? Ya dewe ngomong dulu nang Surabaya di Indonesia. Loh iya, ada kelompok-kelompok itu mengatakan jihad ke Palestina sekarang ini hukumnya fardhu ain. Berdosa kalau ada seorang muslim yang tidak berangkat ke sana. Loh, udah Allah. Udah lo ngepek-ngepek di Surabaya Indonesia. Berangkat kalau memang gentle. Adapun kita enggak, selama kita tidak diperintahkan oleh waliul amr, maka kita tidak disyariatkan berangkat ke sana. Dulu ada orang-orang sebagian itu, mereka inisiatif sendiri, kemudian berangkat menuju bergabung dengan ISIS. Ada salah satu kawan kita itu bergabung dengan ISIS, dengan kedok ikut travel. Mereka ikut travel yang sedang tur ke daerah Turki, ke daerah Mesir. Sampai di sana mereka memisahkan diri dari rombongan. Ya, mereka berpisah dari rombongan itu.
hilang sudah entah kemana. Ya. Akhirnya yang tanggung jawab travelnya ini. Travelnya ini akhirnya dicurigai. Padahal travelnya nggak tahu. Mereka tahu-tahu bergabung dengan ISIS. Ya. Untuk apa? Berperang katanya. Ya. Sampai sana berapa hari kemudian mereka mati. Ya, kita mendapatkan kabar berapa hari kemudian mereka mati di sana, ditipu. Kesian, mereka modal semangat luar biasa. Semangat mereka dalam membela Islam luar biasa. Tapi tadi karena nggak didasari apa? Ilmu. Ini pentingnya ilmu. Semangat baik. Seorang memiliki semangat yang luar biasa untuk membela Islam bagus. Jangan dipadamkan semangatnya ini. Tapi harus dibarengi dengan ilmu. Kalau tidak, tadi ya, mereka hanya modal semangat, akhirnya mereka melakukan jihad-jihad yang tidak syar'i alias jihad yang bid'ah. Nah, sejak peristiwa itu akhirnya travel selalu ngambil paspor jamaahnya. Iya. Yang peserta travel umroh itu pernah nggak waktu umroh begitu sampai di sana travel meminta paspor antum dititipkan kepada pihak travelnya? Siapa yang pernah gitu? Ya. Nah, itu salah satu tujuannya adalah supaya nggak ngabur. Entah kaburnya karena untuk tadi jihad atau kaburnya untuk kerja. Ya, kaburnya untuk kerja, ngilang wis. Hanya di sana nanti dia kerja. Padahal visanya untuk umroh dan untuk kerja. Ya, untuk kerja di sana secara gelap, imigran gelap. Banyak. Baik. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Jihad itu fardu kifayah. Kapan? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sebagian kaum muslimin sudah melakukan jihad, maka gugur kewajiban atas sebagian yang lain. Wa huwal jihadu fi sabilillah. Dan ini adalah bentuk jihad di jalan Allah. Naqlud da'watil islamiyah ila sa'iril bilad. Di antara bentuk jihad di jalan Allah adalah yaitu dengan kita ya membantu dakwah. Apa di situ terjemahkan apa? Iya, naqlud dakwah, menyebarkan, betul. Menyebarkan dakwah Islam kepada sa'iril bilad, negeri-negeri yang lain. Hatta yuhakimuhal Islam, ya, sampai penduduk negeri tersebut menerapkan hukum Islam. Faman istaslama min ahliha fabiha. Maka barang siapa di antara penduduk negeri itu kemudian dia masuk Islam, maka itu untuk dirinya. Wa man waqafa fi tariqiha faqutila hatta takuna kalimatullahi hiyal ulya fahadal jihadu ma'din ila yaumil qiyamati fadlan anil awal. Tapi barang siapa yang kemudian dia terbunuh di medan peperangan dan terbunuhnya itu dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jihad yang syar'i. Ya, maka jihad bukan untuk membela membela komunitas atau jihad untuk membela golongan, jihad untuk membela kelompok, bukan. Tapi berjihad untuk membela din, membela agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin jihad konstitusional itu. Kalaupun mereka kita katakan ada jihad konstitusional, yang mereka bela siapa itu? Golongan. Iya. Yang mereka bela adalah tokoh yang mereka calonkan sebagai pemimpin itu. Itu yang mereka bela, bukan agama yang mereka bela. Cuma ya itu keyakinan mereka. Ada salah satu di antara mereka ini mengatakan ketika baca puisi, kami khawatir kalau ya presiden ini, orang ini tidak, kami khawatir kalau kau tidak memenangkan kami ya Allah di dalam pilpres ini, kami khawatir kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi. Iya kan? Anda tahu kan dulu? Ya, ada tuh. Ya, dia mengatakan, ya Allah, apabila kau tidak memenangkan kami,
maka kami khawatir kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Doanya Nabi ketika kapan? Perang Badar. Digawe pilpres, digawe pemilu. Kalah. Ya. Allah masih disembah. Iya, sih nggak payu. Ya kan? Alhamdulillah. Maka jihad ini tetap ada sampai hari kiamat. Jadi syariat jihad ini tidak dinasah ya, tidak dihapus. Kalau ada orang-orang yang mengatakan jihad itu sudah berlalu masanya, zaman dulu, zaman sekarang sudah tidak ada jihad, tidak. Ya, jihad tetap ada sampai hari kiamat. Wa hina tarakal muslimuna al-jihada wa gharrathumud dunya waz-zira'ah wat-tijarah asabahumud dul. Apabila kaum muslimin meninggalkan jihad dengan segala macamnya tadi, 4 model jihad tadi itu ditinggalkan sama kaum muslimin, dan kaum muslimin tertipu, lebih tertarik dengan kehidupan dunia atau dengan zira'ah, pertanian, lebih sibuk ngurusi pertanian, tijarah, perniagaan. Kalau kaum muslimin seperti ini modelnya, maka mereka akan ditimpakan kehinaan, keterpurukan. Wa sadaqa fihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika kaum muslimin jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Namun mereka lebih tertarik dengan dunia mereka, sibuk dengan dunia mereka. Tidak berjihad di jalan Allah, mereka tidak menuntut ilmu, tidak beramal soleh, tidak berdakwah dan seterusnya. Yang alladzi yahummuhum ad-dunya, yang lebih fokus, yang lebih mereka fokuskan hanya sebatas apa? Dunia mereka. Agama enggak, agama ini nomor sekian, yang penting dunia. Maka mayoritas kaum muslimin kalau seperti ini, maka enggak heran kalau sekarang kaum muslimin meskipun jumlahnya banyak, namun mereka terpuruk, terhina. Ya. Kata Nabi SAW, bal antum yauma idin kafir. Nabi mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu akan diserang oleh musuh, dikeroyok sama musuh, seperti hidangan makanan yang dihidangkan kepada orang-orang yang lapar. Ada sekelompok orang gak mangan telung dino, kemudian antum hidangkan makanan kepada mereka. Apa yang terjadi? Royokan luar biasa, telung dino gak mangan. Nah, demikian gambarannya kaum muslimin. Dikeroyok. Kata para sahabat, amin killatin bina ya Rasulullah. Apakah itu karena kami minoritas? Kami jumlahnya sedikit. Nabi mengatakan, la, hal antum yauma idin katsir. Justru jumlah kalian pada hari itu banyak mayoritas. Walakinnakum huda kabutha isail. Namun kalian itu ibarat seperti buih-buih yang ada di lautan. Kalau anda melihat di lautan itu ada seperti busa-busa, banyak busa-busanya itu, numpuk. Nggak tahu dari mana itu busa-busanya. Sabun kan? Oh garam ya? Sampai jadi busa itu? Ini proses ilmiahnya gimana? Nggak tahu. Man kalau lihat pernah lihat, ya seperti awan busa itu banyak. Dan kalau ada nelayan, kira-kira di Joko kan? Karena regoni. Banyak tapi tidak ada harganya. Demikian kaum muslimin. Mayoritas namun tidak ada kekuatannya. Ditambah lagi kata beliau, wala yantazi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut yang ada di dalam hati musuh-musuh kalian. Orang-orang kafir gak pedih sama kaum muslimin. Beda sama dulu zaman. Kalau dulu orang-orang kafir ketar-ketir sama Nabi dan para sahabat. Padahal mereka ini newbie, tahu newbie? Pemain baru. Loh iya, kaum muslimin ketika itu pemain baru. Berapa sih usia mereka ketika itu? Usia ininya ya, usia negaranya ya. Masih baru. Tapi sudah membuat ketar-ketir 2 negara adikuasa. Apa? Romawi dan Persia. Padahal negara mereka usianya cuma belasan tahun, 10 tahun. Ya kan, ketika Nabi wafat. Nah, belum lagi di zaman Abu Bakar, zaman Umar lagi, hancur lebur Persia itu. Usia mereka masih belasan tahun, bukan usia orangnya loh ya, usia apanya? Negaranya.
Ya, tapi demikian Allah jadikan yang jadi tolak ukur itu bukan persenjataannya, tapi yang jadi tolak ukur adalah tauhidnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pasukan yang besar nggak bisa mengalahkan pasukan yang kecil. Lihat perang Badar, 1000 dibanding 300 belasan. Apakah mereka menang karena senjata mereka lebih canggih? Apakah karena strateginya lebih canggih? Enggak. Karena tauhid yang ada di dalam hati mereka. Karena ittiba mereka kepada Nabi SAW. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini yang lupa di antara kaum muslimin. Bahasanya tauhid, ittiba itulah yang menjadi kunci kemenangan. Ketika perang Uhud, ada sebagian yang enggak ittiba kepada Nabi. Akhirnya apa yang mereka alami? Kekalahan. Ya, karena ada sebagian sahabat yang disuruh tetap berada di atas bukit, namun ketika kaum muslimin di bawah menang, mereka turun ke bawah ngambil ghanimah. Maka nggak lama kemudian disapu mereka dari belakang oleh pasukannya Khalid ketika itu masih musyrik. Karena nggak ittiba kepada Nabi. Ya, maka dulu kaum kafir ketar-ketir. Nabi mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah letakkan pada dada-dada musuh 1 bulan sebelum aku menyerang mereka. Saiki. Terus diserang gak ono diuti. Ini kata Nabi, Allah mencabut rasa takut yang ada di hati musuh. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan meletakkan ke dalam hati kalian wahai umat Islam al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, di hadis ini Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah. Ainah ini salah satu jual beli riba. Gimana? Ada yang tahu? Gimana jual beli ainahnya? Seperti gini. Ana jual motor ke antum. Ana jual motor ke antum harganya 10 juta. Antum setuju, ya wis saya beli, tapi nyicil ya. Ya sudah, nggak apa-apa nyicil. Kemudian antum pakai motornya. Ternyata macet kredit antum. Ayo, belum nyicil. Mana? Iya, nggak bisa ya. Nggak bisa saya melunasinya. Oh ya sudah. Kalau kau nggak bisa melunasinya, gini saja. Itu motornya yang sudah kau beli itu tak beli lagi saja. Tapi harganya turun, kan sudah kau pakai. Ya sudah, beli berapa? Itu harganya 10 juta, saya beli 5 juta saja. Dibeli 5 juta. Motornya diambil lagi. Nah, sekarang bayaran sisa utangmu itu. Karena soalnya duit kan? Bayaran sisa utangmu itu. Bingung antum ya? Kelihatan. Tak baleni tak? Yang bingung sabar. Jelas ya? Ada nggak praktek kayak gitu? Banyak ya? Kok belum tolong. Nah, maka itu termasuk praktek riba. Apabila kalian jual beli dengan riba, salah satunya adalah inah, dan betapa banyak cabang-cabang riba lain yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah. Beli motor pakai kredit, beli rumah pakai KPR. Itu sudah hal yang apa ya? Lumrah. Apalagi di negeri kita ini. Dulu itu orang mau utang itu sorong. Sekarang kita yang malah diuber-uber sama penghutang, bukan penghutang, pemberi hutang. Iya, kita sekarang yang diuber-uber, ditawar-tawari terus. Kalau dulu yang mau utang itu yang suka keliling, bukan nawar, minta utangan gitu. Wa khattum adnabal bakar, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan kalian.
Waraditum bizzara', dan kalian ridho dengan pertanian. Sama, kalian tamak dengan menyibukkan diri dengan pertanian kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Seperti yang sudah kita sampaikan itu, dengan segala tingkatannya. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Kalau sudah seperti itu kondisinya kaum muslimin, maka sallatallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, keterpurukan, la yanzi'uhu ankum, dan tidak akan Allah cabut kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, maka ini menjadi PR buat kita umat Islam. Kita dapati sekarang kaum muslimin dalam kondisi yang terpuruk, dihinakan, diinjak-injak, gak ada izzahnya, gak ada harga dirinya. Dan ini penyebabnya, kata Nabi SAW, yaitu mereka meninggalkan jihad, yaitu salah satunya adalah menuntut ilmu saja mereka tinggalkan, apalagi berjihad dengan senjata. Maka gak heran kalau Allah timpakan keterhinaan itu. Poin yang ketiga ini yaitu berjihad melawan atau berjihad terhadap para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wah, ini keren nih. Anak skip aja untuk pertemuan depan. Kalau ini disampaikan setengah, salah paham. Berarti boleh Ustaz berjihad melawan pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, sahabat. Ya. Assalamualaikum. Kalau anak lihat dan saya ingat anak Ustaz, itu tadi nggak mesti dia macet tadi Ustaz, tapi Ila Yahudi yang jual villa itu gimana? Ya Bang? Oh ini ada fotonya ya? Ya. Bukan itu, kayaknya dia cuma Ila itu untuk mengelabui aja. Nggak mesti dia macet. An yabi'a ar-rajulu syai'an min ghairihi bi thamanin mu'ajjal wa yusallimuhu lil mushtari thumma yashtarihi minhu qabla qabdi thaman bi thamanin aqal min dhalikal qadar yadfa'uhu naqdan. Ya, jadi gambarannya seorang menjual sesuatu kepada orang lain tapi dengan pembayaran tertunda. Saya beli motornya ya. Ya, berapa harganya? 10 juta. Oke. Tapi duitnya gak ono. Duitnya gak ono. Oh ya wis ngene ae. Bawon saya gak apa-apa. Yang penting ini deal harganya 10 juta ya. Ya, 10 juta. Ya, maka diberikan wa yusallimuhu lil mushtari. Motornya dibawa. Tsumma yashtarihi minhu qabla qabdi tsaman bi tsamanin aqal. Nah, sebelum jatuh tempo membayar, maka si pemilik motor sebelumnya ini membeli kembali motor yang dulu dia jual itu. Miskin tak tuku nih motor ini. Ya, karena kau nggak bisa bayar, saya beli motornya ini. Berapa? Ya, karena ini 10 juta dan sudah kau pakai, harganya turun menjadi 5 juta. Ya wis, dibayar 5 juta. Nah, setelah itu dia bilang, kau masih utang sama saya 5 juta loh ya. Kenapa? Karena tadi harganya berapa? 10 juta. Nah, tadi harganya 10 juta, berarti masih utang. Nah, ini gambaran lain. Tapi kasusnya hampir mirip tadi. Sama juga itu Aina. Siapa tadi? Ya ada. Tadi model yang akan kredit ya. Misalnya kalau misalkan pinjam 1 juta ya, kasih kan 100. Ini pada baru dikasih barang, yakin barang harga 1 juta. Terus jadi lagi untuk menghindari hilang tadi itu, enggak uang. Jadi 900 dan orang yang sama juga. Siapa tadi? Antum misalnya beli. Nah, kredit itu dulu kan kita menjadi uang. Memang 1 juta, tapi dikasihnya 900. Sekarang Nah, dia berbarang dan barang harga 1 juta, tapi dia bilang tidak, kalah-kalah gitu. Iya Ustaz, itu masalah nanti kayak gitu.
Ya sama, inah juga kan. Ini tadi kan sudah dipakai yang butuh, ini kan nggak langsung ditarik, cuma sekedar untuk melabui langsung. Ini saat kitabnya kan langsung Jadi bekerja. bingung kan? Ya, seperti tadi cuma itu kan berhari-hari, tapi ini langsung untuk mengakal-akali pinjaman, Mas. Intinya pinjaman itu tetap. Tapi pakai barang. Ya sama saja itu hilang. Cuma tadi kan motor tadi kan berhari-hari udah. Iya, ini hilang kelakuannya orang-orang Yahudi. Dilarang mancing hari Sabtu, tapi naruh jala hari Jumat, dipanen hari Ahad. Ya, ini hilang. Ya, dia mengelabui syariat, tapi hakikatnya sama kan? Hakikatnya sama. Yang dianggap adalah hakikatnya. Banyak hilang-hilang kalau di bank-bank itu untuk mengelabui supaya nggak kelihatan riba. Antum pengen beli rumah, ya, saya jual rumah harganya 1 M. Ya, maka antum pengen beli rumah saya. Kemudian antum ajukan pinjaman ke bank. Kalau bank memberikan uang 1 M kepada antum dengan catatan nanti antum mengembalikannya 1,5 M, ini jelas apa? Riba. Tapi sistemnya gini, antum ketika ingin beli rumah saya 1 M, antum bilang kepada bank, maka bank ini kemudian membeli rumah saya. Setelah rumah saya dibeli sama bank, baru kemudian sama banknya dijual kepada antum dengan harga yang lebih tinggi. Seakan-akan apa? Seakan-akan syar'i. Kalau antum lihat, oh iya ini syar'i. Tapi ternyata akadnya sejak pertama itu sama antum, akadnya itu. Harusnya kalau bank itu memang bisnis, kalau bank tahu antum mau beli rumah, maka ya sudah, akadnya nggak sama antum dulu. Akadnya sama anak sebagai pemilik rumah. Ayo, sudah deal sama anak, beli rumahnya bank, dibeli rumahnya sama bank, baru banknya akad sama antum. Ya, kalau seperti ini baru syar'i. Tapi ternyata enggak, antum diikat dulu, tanda tangan dulu. Saya nek melayu antum ya apa? Ya kan? Tiwas wis dituku omahe, antum ngomong apa? Waduh Kak Sido sepurani. Nah boleh, harus antum membayarnya itu. Nah, ini kan berarti akal-akalan. Hakikatnya sejak pertama dia akad sama antum, berarti itu akadnya adalah uang sebenarnya. Antum pinjam uang. Ya, bukan bank yang membeli rumah itu, bukan. Antum pinjam uang sama bank. Iya, transaksi. Harusnya transaksi sama antum itu transaksi yang kedua. Ya kan? Yang pertama itu harusnya transaksi sama siapa? Pemilik rumah dulu. Ketika sudah resmi rumah ini menjadi miliknya bank, baru dia transaksi sama antum sebagai pembeli rumah tersebut. Boleh kamu, kita pernah nanya gini ke banknya langsung. Tuh, kalau kayak gitu nanti akhirnya kita nggak punya ikatan. Kalau di tengah setelah kita sudah beli rumahnya terus kemudian dia nggak jadi, gimana? Maka resiko jual beli ngono memang. Kan gitu kan? Kalau memang mau bisnis jual beli resiko kayak gitu. Ya. Atau misalnya rumahnya kebakaran, ya kok tetap dicicil kan? Iya tetap dibeli, engko kebakaran kok buat tuku. Loh kita kan belum transaksi. Sudah transaksinya di depan. Transaksi apa itu? Jadi itu transaksi utang, bukan jual beli. Ini hilang semua. Wallahu a'lam.